Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nubens Channel. Oke guys, pada kali ini saya akan share kepada Anda tentang bagaimana caranya memperbaiki sebuah mixer audio seperti ini guys ya. Di hadapan saya pada saat ini merupakan modul lengkap dari sebuah mixer audio dengan merek Soundcraft guys ya, dengan merek Soundcraft, tipenya Spirit LX7 ya. Casingnya seperti yang ada di sana ya, dan ini adalah modul lengkapnya. Dan mixer ini mengalami beberapa kerusakan sehingga tidak bisa dipergunakan sebagaimana mestinya guys ya. Jadi harus diperbaiki terlebih dahulu supaya bisa dipergunakan ya. Dalam melakukan perbaikan mixer audio seperti ini ya, itu kita harus ekstra sabar, ekstra hati-hati dan teliti juga guys ya, karena ini merupakan rangkaian yang sangat komplit sekali, di mana rata-rata komponen utamanya itu menggunakan komponen jenis SMD ya, atau komponen yang kecil-kecil guys ya, seperti resistor, dioda, IC dan transistor ya. Begitu juga ada beberapa kapasitor yang menggunakan jenis SMD guys ya. Dan di sini juga papan PCB-nya, papan rangkaiannya itu menggunakan double layer. Jadi di bagian atas dan di bagian bawah itu ada jalur-jalur rangkaian semua guys ya. Jadi kita harus betul-betul sabar dalam memperbaiki perangkat seperti ini. Dan yang paling penting, kita harus memiliki skematik diagramnya guys ya, seperti ini ya. Selama saya memperbaiki mixer ini, saya cari dulu skematiknya ya, atau skema diagram rangkaiannya ya. Ini bisa dicari di Google ya. Dan ini ada beberapa halaman terdiri dari masing-masing skema, masing-masing bagian dari rangkaian tersebut. Nah, kenapa saya bilang kita harus memiliki ini guys, supaya kita mudah untuk mengidentifikasi masalah yang ada pada mixer tersebut. Jadi kita bisa lebih mudah mencari kerusakannya ada di mana ya, dan menentukan komponen yang harus diganti itu yang mana gitu guys ya. Kalau misalkan ada komponen yang bentuk fisiknya cacat, entah itu hangus atau terbakar ya, itu bisa langsung kita lihat secara visual dan sudah kita pastikan itu rusak. Namun jika dalam bentuk visualnya komponennya tidak ada masalah ya, normal-normal saja, nah itu yang harus kita cari guys ya. Nah, jadi skema diagram ini sangat membantu sekali dalam kita mengidentifikasi masalah yang ada pada mixer tersebut, karena di skematik ini dijelaskan semua per modul rangkaian atau per channel perangkaian ya. Setiap bagian rangkaian itu ada di setiap halaman guys ya. Dan mixer ini untuk saat ini sudah normal guys ya, sudah normal seperti yang Anda dengar ya. Mixer ini sudah berfungsi dengan normal seperti semula ya. Kenapa saya tidak membuat video pada saat saya menservisnya? Karena pada saat menservis mixer ini itu memakan waktu yang lumayan cukup lama guys ya. Bukan karena terlalu sulitnya kerusakan yang ada, tapi juga karena kesibukan saya yang lain. Kemudian untuk spare part yang diganti juga harus dipesan secara online guys. Jadi harus menunggu beberapa hari baru kita bisa memasang spare part yang akan kita ganti. Makanya pada video ini saya akan share saja kepada Anda semuanya ya, terutama Anda yang biasa memperbaiki perangkat seperti ini. Saya hanya akan share apa-apa saja kerusakan yang ada pada mixer ini sebelumnya, dan apa-apa saja komponen yang kita ganti pada saat kita perbaiki guys ya. Mudah-mudahan dari apa yang saya share pada video kali ini itu bisa bermanfaat dan membantu rekan-rekan yang sedang memperbaiki barang yang sama walaupun tidak sama persis seperti yang ada di hadapan saya pada saat ini.
Oke, langsung saja saya akan sharekan kepada Anda apa-apa saja kerusakan pada mixer ini dan apa-apa saja spare part yang diganti. Pada saat pertama kali saya periksa mixer ini guys, itu yang menunjukkan gejala tidak normal yaitu fungsi dari tombol PFL ini guys ya. Di bawah sini ini adalah tombol fitur PFL atau Pre-Further Listening ya. Di setiap channel ya ini memiliki tombol PFL guys ya. Nah, fungsi dari tombol PFL ini nanti bisa Anda cari di Google atau Anda bisa tanyakan lagi dengan teman Anda yang mengerti tentang mixer seperti ini. Namun yang saya tahu fungsi dari PFL ini adalah sebagai fitur untuk kita memonitor hasil mixing dari setiap channel guys ya. Jadi dari setiap channel ini bisa kita monitor melalui headset atau headphone ya. Sehingga pada saat mixer ini terhubung dengan perangkat musik secara full ya, apakah itu pada saat full band. Jadi kita hanya mendengarkan pada channel yang kita tekan tombol PFL-nya saja ya untuk hasil mixing per channel tersebut. Misalkan saya ingin mendengarkan hasil mixing dari gitar itu seperti apa di channel nomor 18. Jadi saya tinggal pencet tombol PFL di nomor 18 ya. Nah, di sini bisa saya dengarkan dan bisa saya mixing lagi untuk equalizernya untuk membalancing atau mencari karakter suara yang diinginkan. Dan yang paling penting dari fungsi tombol PFL ini kalau bagi saya guys ya, itu untuk memudahkan mencari headroom atau mencari gain yang terbaik pada input setiap channel ya. Nah, ini adalah volume gain untuk pengaturan gain di input. Jadi jika saya men-setting sebuah mixer itu saya cari headroomnya melalui tombol PFL ini guys ya. Setelah saya dapatkan baru saya lepas lagi supaya semuanya bisa kedengaran hasil mixing keseluruhan ya guys ya. Nah, fitur PFL ini kemarin tidak berfungsi guys ya. Fitur PFL itu seperti ini ya. Misalkan ini saya sumber suara ada di channel 2 ya. Namun volume ini belum saya buka ya, volumenya belum saya buka. Saya ingin mendengarkan dulu suara dari input yang masuk seperti apa sinyalnya di channel 2 ini ya. Nah, saya tekan tombol PFL nomor 2 ya. Di situ terdengar suaranya ya, walaupun ini belum diangkat guys ya. Ya. Nah, di sini kita bisa atur besaran gainnya seberapa guys sambil melihat lampu indikator di meter audionya di sini ya. Nah, ya. Ini fungsi PFL guys ya. Nah, sebelumnya jika tombol PFL ini ditekan ya, lampu indikator ini menyala ya. Nah, ini lampu tanda fitur PFL-nya bekerja ya. Namun suara yang keluar itu serak guys ya, serak, tidak bulat ya, pecah. Dan walaupun saya tekan misalkan di nomor 2 tadi atau di nomor 10 tombol PFL ini, suara dari input channel-channel lain itu tetap terdengar guys ya. Jadi tidak hilang, seharusnya hilang seperti tadi ya. Nah, misalkan ini saya buka volume di channel 2. Saya ingin mendengarkan hasil mixing di nomor 8. Saya tekan tombol PFL-nya ya. Suaranya akan hilang dan yang terdengar nanti di headphone saya ini hanya di channel yang saya aktifkan PFL-nya ya. Nah, jadi untuk saat ini fungsi dari PFL ini sudah berfungsi guys ya. Dan apa saja kerusakan atau komponen yang mengalami kerusakan pada fitur PFL ini ya. Nah, di sini ada dari skema yang saya lihat ya. Di sini ada rangkaian PFL logic ya, terdiri dari beberapa IC guys ya. Terdiri dari 3 buah IC di sini ya. Nah, yaitu sebuah IC TL02 buah IC
sorry guys ya. Ada ya 2 buah IC TL072 ya, dan 1 buah IC 4053 ya. Nah, jadi saya telusuri di bagian ini guys ya. Di bagian ini saya telusuri dan akhirnya saya coba ganti ini ya, IC TL072-nya yang merupakan PFL logiknya ya, ini. Ya, ini guys. Kemudian IC TL072 di preamp PFL-nya ya. Nah, ini ya, mana dia? Oh ya, ini guys. Ini ya. Ya, ini saya ganti juga guys. Ya, kemudian IC utamanya guys untuk PFL yaitu IC switch ya. Ini BU4053 ya. Ini saya ganti juga karena yang lama itu sudah tidak berfungsi. IC BU4053 ini merupakan IC saklar elektronik guys ya. Jadi dia berfungsi sebagai pengganti relay. Kalau ada mixer-mixer tertentu juga menggunakan relay sebagai saklar untuk mengaktifkan fungsi PFL-nya. Tapi pada mixer ini dia sudah menggunakan IC switch elektronik guys ya. Jadi 3 komponen ini yang saya ganti ya, termasuk ada 1 dioda di sini, dioda SMD ya. Di sini dengan kode A6 kalau tidak salah ini ya. Nah, ini diodanya dioda BA berapa ini? BAS 16 kalau tidak salah guys ya. Dioda BAS 16. Iya, BAS 16 guys ya. Dioda BAS 16 ya, dengan kode di bodinya ini A6 ya. Nah, ini kecil sekali guys ya. Nah, ini kemarin saya coba ganti dengan dioda 4007, bisa berfungsi juga, tapi tidak lama kemudian rusak lagi diodanya guys. Jadi saya ganti dengan dioda yang asli ya, seperti ini. Jadi pada rangkaian PFL di mixer ini yang bermasalah itu 4 komponen tadi guys ya, yang saya ganti ya, sehingga untuk saat ini fungsi dari tombol PFL-nya ini sudah normal semua guys ya. Nah, kemudian pada saat membuka casing dari mixer ini, begitu saya mengeluarkan isinya, saya juga kaget karena ada 3 buah IC dengan kode, kalau saya lihat di skemanya itu dengan kode TL072 itu tidak ada di tempatnya guys ya. Nah, ini IC-nya ya. Nah, ini guys 1, 2, 3 ya. Ini sebelumnya IC-nya sudah tidak ada di tempatnya guys, dan jalur-jalur IC-nya di papan PCB-nya ini juga sudah hancur ya. Saya tidak tahu apakah pada saat apakah sebelumnya mixer ini diservis dan IC ini dibuka namun lupa diganti, saya juga tidak tahu guys ya. Tapi akibat dari IC ini tidak ada ya, 3 IC ini tidak ada, fungsi AUX 1 sampai AUX 6 itu tidak berfungsi guys ya, tidak ada suaranya keluar ya. Jadi akhirnya saya pelajari lagi skematiknya, saya bikin jalur baru menggunakan kawat-kawat halus di sini ya. Dan akhirnya saya ganti IC-nya seperti semula, yaitu IC dengan nomor TL072 guys ya. Jadi untuk saat ini fungsi dari monitor out 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sudah normal semua guys ya. Itu kerusakan yang kedua guys ya. Nah, kemudian kerusakan yang ketiga yaitu pada channel stereo ya. Di sini ada 2 channel stereo. Ini channel stereo 2 guys ya. Ini stereo 1 dan ini adalah stereo 2 ya. Ini 2 channel ini juga tidak normal, ada suaranya namun hilang datang ya. Ada juga yang suaranya kecil. Nah, di stereo 1 ini suaranya kecil walaupun gain sudah dibuka full. Kemudian di stereo 2 ini suaranya hilang datang kiri kanan. Jadi di sini saya coba ganti kedua potensionya ini. Ya, potensionya ini juga saya ganti. Kemudian IC preamp di belakang modul ini juga saya ganti untuk stereo satunya guys ya. IC-nya diganti dengan nomor TL072 juga.
kita coba lihat di belakang. Ya, ini guys ya. Oh ya, 4580. Ya, ini saya ganti juga IC-nya. Kemudian beberapa elko di sini juga saya ganti karena nilai ESR-nya juga sudah tidak normal, guys. Ya. Nah, ini panel bagian belakang dari mixernya, guys. Ya. Selanjutnya kerusakan yang lain yaitu pada channel 19 ya, ini potensio gainnya juga tidak normal. Ini juga saya ganti, guys ya. Ini saya ganti. Kemudian potensio gain di channel 24 juga sama ya, diganti juga ya. Kemudian potensio di auxiliary ini ya, ini yang tadi IC-nya pada hilang nih, potensionya ini, potensio master aux-nya 1 sampai 6. Ini juga saya ganti, guys ya. Saya ganti dengan yang baru. Selanjutnya potensio balance ya. Potensio balance ada 2 channel yang mengalami kerusakan, sehingga pada saat kita memainkan fitur balance ini kiri dan kanan itu tidak normal. Itu di channel 17 ya. 17 dan 24, guys ya. Tadi saya lupa jelaskan, spesifikasi dari mixer ini adalah 24 channel input ya, 24 channel input mono, kemudian 2 channel input stereo, kemudian 6 auxiliary ya, 6 auxiliary, 1 master out, 1 mix out, dan 4 subgroup ya, 4 subgroup ya. Oke, guys, itu tadi ya untuk kerusakan pada potensio ya di 2 channel ini ya. Channel 17 itu kerusakan pada potensio balance dengan channel 24, dan pada potensio gain itu channel 19 dan channel 24 juga, guys ya. Dan kerusakan selanjutnya itu pada channel 19 ini, guys ya. Channel 19 ini tadi juga saya jelaskan, saya ganti potensio balance-nya ya, atau pengatur pan pot atau kiri kanan ya. Nah, ternyata di channel ini juga pada bagian equalizer-nya ini, di channel 17 ini, itu juga tidak normal, guys ya. Jika equalizer-nya dinonaktifkan, suaranya normal, dan jika diaktifkan fungsi equalizer-nya ini ya, itu suaranya kecil dan serak juga, guys. Nah, di sini saya temukan masalah ada kerusakan pada sebuah IC TL072 juga di sini, guys ya. Nah, ini di dekat potensio low ini ya, IC ini juga saya ganti, dan setelah saya ganti alhamdulillah suaranya sudah normal kembali, guys ya. Kemudian apalagi? Oh ya, di channel 4, guys ya, ini yang lumayan membuat pusing ya. Di channel 4 ya, ini 1, 2, 3, 4 ya, di channel 4 ini ya, ini suaranya juga tidak keluar. Kalaupun suaranya ada keluar, ini kemarin suaranya sangat kecil sekali, guys. Dan kalau potensio gain ini kita tutup pada posisi 0, itu suaranya naik ya, membesar tapi kecil sekali ya. Tapi jika potensio gainnya kita besarkan atau pada saat posisi full, malah suaranya hilang. Jadi seperti terbalik potensionya. Awalnya saya juga pikir bahwa kemungkinan potensio gainnya ini rusak, guys. Tapi ternyata setelah saya cek dengan lebih teliti lagi, ternyata di panel modul bagian belakangnya ini itu ada beberapa komponen yang rusak, bahkan ada yang pecah, guys ya. Ada yang pecah ya. Nah, ini channel 4, guys ya. Nah, di sini saya temukan adanya kerusakan pada beberapa komponen SMD ya, yang ukurannya kecil-kecil ya. Nah, yang saya temukan ada komponen yang pecah, yaitu sebuah dioda di sini, guys ya. Ini kelihatan nggak ya? Ya, ini dioda SMD-nya.
BAS 16 ya. Ini sudah pecah ya. Kemudian ada dua dioda lagi juga rusak SMD ya. Di sini di bagian mana? Bentar guys, kita miringkan sedikit. Ya, ini ya dioda BAS 16 juga rusak juga ya, sudah diganti juga. Kemudian transistornya guys. Nah, ini transistornya beda dari channel yang lain ya. Anda bisa lihat bentuk fisiknya ya. Ya, ukuran transistornya beda dengan channel lain ya. Kita bisa lihat di channel sebelahnya transistornya kecil, sedangkan yang ini besar. Namun ini nomor serinya sama guys ya, B737. Ya, B737, dan ini sulit dicari transistor ini ya, tapi alhamdulillah bisa ketemu. Ini juga dua-duanya rusak ya. Yang aslinya sudah kita ganti. Kemudian resistor 680 ohm ya. Resistor SMD juga rusak ini guys ya. Ini. Nah, ini juga akhirnya, ini aslinya guys ya, kecil guys. Tuh, mana? Kecil banget guys resistornya. Kalau di channel, kita lihat di channel yang lain ya, ini rangkaiannya sama guys ya. Nah, ini resistor 680 ohm. Ini juga ya, ini resistor 680 ohm. Jadi karena komponen SMD ini kita tidak punya di sini ya. Jadi saya ganti dengan resistor biasa ya, 680 ohm juga nilainya guys. Ya. Nah, setelah beberapa komponen SMD ini saya ganti, alhamdulillah suaranya keluar guys di channel 4. Namun suaranya masih kecil dan volume gainnya ini sudah normal ya. Kalau di posisi 0 dia suaranya hilang, kalau kita besarkan sampai full suaranya keluar, tapi juga masih kecil dan belum bisa mengangkat lampu signal di sini ya untuk gainnya. Akhirnya saya telusuri lagi skematiknya dan ketemulah dengan satu buah IC drivernya ya di sini guys. Ya, ini IC drivernya ini saya ganti juga guys ya. Ternyata ini ikut rusak juga ya, dengan nomor ini IC-nya kalau tidak salah ini NE5532 ya. IC OPM NE5532. Nah, itu dia. Dan setelah IC ini diganti, alhamdulillah normal semua guys ya. Barulah suara di channel 4 itu normal kembali. Dan satu lagi guys ya, kerusakan yang saya temukan pada mixer ini ya, yaitu di rangkaian auxiliary tadi yang IC-nya hilang 3 biji ini ya. Ini ternyata ada resistor tegangan inputnya ini senilai 10 ohm. Ini awalnya juga ada satu resistor itu salah guys, diganti yang pada saat perbaikan sebelumnya itu ada yang salah ya. Seharusnya ini diganti 10 ohm, tapi ternyata sama yang memperbaiki ini diganti dengan nilai 10 kilo ohm. Jadinya itu yang kemungkinan membuat orangnya pusing. Kenapa bagian auxiliary ini tidak normal? Akhirnya dicabut semua IC-nya, ditinggal begitu saja karena dia salah dalam mengganti resistor tegangan inputnya ini ya, input 15 volt plus dan minusnya ya. Jadi ini sudah saya kembalikan seperti semula juga dengan mengikuti petunjuk dari skemanya. Kemudian ada kerusakan lain juga ya. Channel 23, 24 ini kemarin kalau saya pada saat tombol PFL-nya sudah normal ini ya, sudah normal, sudah diperbaiki. Ini juga tidak berfungsi guys ya. Tidak berfungsi. Termasuk channel 4 tadi juga channel 5 dengan 6. Ini juga tidak berfungsi PFL-nya walaupun lampunya ini aktif. Dan ternyata kerusakannya ada pada lampu LED mute-nya ini guys ya. Kalau saya lihat di skemanya sebenarnya tidak ada hubungannya dengan PFL ini guys ya. Untuk lampu LED mute ini ya, rangkaiannya saja terpisah. Namun tidak tahu kenapa lampu LED-nya ini ternyata putus ya. Setelah diganti lampu LED-nya, channel 24 dengan channel 6 ini
Ya, Anda bisa lihat warnanya sudah berbeda karena stoknya hanya ada yang ini guys ya, tidak ada yang seperti ini warnanya. Barulah fungsi PFL pada channel 56 serta 23 dan 24 itu juga normal guys, ya. Ya. Nah, Anda bisa lihat jenis lampunya beda yang diganti. Jadi warnanya berbeda, tapi tidak masalah, yang penting berfungsi guys, ya. Karena kebetulan posisi kita di kampung, jadi di sini susah kita cari spare part guys, ya. Susah cari spare part, hanya mengandalkan pemesanan online. Nah, ini malah lampunya warna hijau guys. Tapi tidak masalah, yang penting berfungsi guys, ya. Oke. Dan itu saja guys ya kerusakannya. Oh, tidak, ada satu lagi guys, sorry. Ada satu lagi. Ini yang paling akhir saya temukan ini ya. Paling akhir saya temukan kerusakannya ada pada volume master group out 1 dan 2 ini. Ya, bukan di group out 1 dan 2, tapi di group out 2 ini guys. Di group out 2 ini. Nah, sama di mix out ya, ini ada 2 ya. Nah, masalah yang saya temukan di group out 2 ini, di volume masternya ini suara yang keluar itu seperti suara hujan. Ya, ada kerotokan-kerotokan sehingga membuat lampu LED-nya ini naik sendiri tanpa ada tanpa ada sumber suara yang diaktifkan dari channel lain. Dan kemudian suara seperti suara desisan ya, noise yang sangat besar seperti suara hujan. Dan saya cek ternyata ya IC preamp di group out 2-nya ini juga rusak guys ya. Ini IC dengan nomor NE5532 ya. IC dengan nomor NE5532 guys. Ya. Nah, kemudian satu lagi di mix out. Mix out ini juga sama masalahnya ya, tapi tidak separah di grup 1 2. Ini hanya bunyi kerotokan-kerotokan saja ya. Dan saya coba pegang IC preamp-nya ini juga sangat panas sekali. Akhirnya saya coba ganti juga, nomornya juga sama, NE5532 ya. Ya, tidak bisa terlalu dekat guys kameranya. Nah, NE5532 juga saya ganti dan barulah semuanya normal. Dan sampailah pada akhirnya alhamdulillah mixer ini pada saat ini sudah berfungsi dengan normal semua fiturnya guys ya. Apakah itu fitur dari setiap inputnya channel 1 sampai channel 24, kemudian fitur auxiliary 1 sampai 6-nya ini ya. Ini masing-masing channel untuk auxiliary-nya ya. Kemudian di bagian channel stereo ya, kemudian masalah di group out 2, di mix out ya, itu alhamdulillah sudah normal kembali semua guys ya. Walaupun memakan waktu yang lumayan cukup lama, tapi alhamdulillah mixer ini bisa selesai diperbaiki dengan bermodalkan kesabaran guys ya, kesabaran dan ketelitian ya. Jadi sekali lagi saya pesankan, jika Anda memperbaiki perangkat seperti ini, jangan lupa Anda cari dulu ini rangkaian skematiknya ini di Google guys ya. Untuk mixer ini Soundcraft Spirit LX7 itu modul preamp-nya ya, modul skema preamp-nya itu sama dengan mixer Soundcraft Folio tipe Folio ya. Nah, Spirit Folio itu hampir sama guys ya, malah persis ya, sama persis ya. Hanya perbedaan di fitur auxiliary saja, jumlah outputnya ya, itu saja perbedaannya. Ya. Oke guys, saya rasa cukup sekian dulu sharing dari saya pada video kali ini tentang bagaimana caranya memperbaiki mixer yang berukuran besar seperti ini ya, walaupun hanya 24 channel, tapi ini rangkaian cukup kompleks sekali ya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silakan Anda klik tombol like. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, silakan Anda share video ini ke teman-teman Anda ya. Jika Anda mempunyai masalah yang sama, silakan Anda coba perbaiki dengan seperti apa yang sudah saya share tadi ya. Dengan catatan Anda download dulu ini skemanya, sangat penting sekali guys ya.
Apalagi kalau kita jarang-jarang sekali memperbaiki perangkat seperti ini. Dan jika Anda ingin mengikuti update video-video saya selanjutnya yang terbaru, silakan Anda klik tombol subscribe guys. Karena subscribe Anda, like Anda, dan komentar positif Anda di kolom komentar itu merupakan motivasi bagi saya untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi ke depannya. Semoga apa yang saya share kali ini bermanfaat bagi Anda semua. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.